Ya, kali ini saya akan mencoba melihat peraturan baru ya, yang yaitu peraturan Menteri Pendidikan Permendikbudristek dan Teknologi nomor 44 tahun 2024. Ini dia spesifik tentang profesi karir dan penghasilan dosen. Nah, ini jadi sangat baru sekali nih kayaknya ya. Peraturan ini ya terdiri dari 28 halaman dan kita lihat tertanggal dia tanggalnya tanggal berapa ini ya, kita lihat dulu ya. Biasanya ada tanggalnya, ini yang menandatangani menteri ya, menteri, tidak ada tanggal ya, ya menteri. Nah, kita lihat saja dari awal ya, karena dia 28 halaman terlalu panjang, saya sudah mencoba membuat kesimpulannya. Pertama, status dosen ya. Dosen itu terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap. Ya. Dan dosen tetap harus bekerja penuh dosen tetap harus bekerja penuh waktu, memenuhi beban kerja minimal 12 SKS per semester. Nah, coba dulu ya kita lihat. Ini sudah saya coba ringkas ya melalui ChatGPT. Nah, di sini dikatakannya jenjang akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Nah, kualifikasi kompetensi dosen. Kualifikasi akademik dosen paling rendah adalah magister untuk program diploma dan sarjana, doktor untuk program magister dan doktor. Jadi, kalau yang masih S2 tidak bisa mengajar S2 ya. Kompetensi dosen mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional untuk menjadi seorang pendidik, peneliti, dan ilmuwan. Sertifikasi dosen diperoleh melalui uji kompetensi dengan penilaian portofolio yang mencakup kualifikasi akademik untuk kerja tridharma dan persepsi tentang kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Dosen yang sudah tersertifikasi berhak menerima tunjangan profesi. Beban kerja dosen meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, bimbingan, penelitian, dan tugas tambahan. Beban kerja dosen tetap adalah 12 SKS per semester. Karir dosen. Karir dosen meliputi promosi dan demosi. Promosi dilakukan berdasarkan kinerja dan pencapaian tridharma. Demosi dapat terjadi jika dosen tidak memenuhi beban kerja, indikator kerja, atau melakukan pelanggaran. Penghasilan dosen. Penghasilan dosen terdiri dari gaji pokok, tunjangan, dan penghasilan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus. Kode etik dosen. Dosen harus menjunjung tinggi integritas akademik, menghindari konflik kepentingan, serta perilaku profesional sesuai kode etik nasional dan perguruan tinggi. Nah, di sini saya minta lagi coba lebih gali lebih dalam tentang penghasilan, kewajiban, dan karir. Penghasilan dosen. Pertama, gaji pokok dan tunjangan. Dosen ASN, gaji pokok dan tunjangan dibayarkan kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dosen non-ASN, gaji pokok dan tunjangan melekat dibayarkan oleh perguruan tinggi, negeri, badan hukum, atau badan penyelenggara perguruan tinggi swasta. Tunjangan tambahan. 1. Tunjangan profesi. Kedua, tunjangan fungsional. 3. Tunjangan khusus. Keempat, tunjangan kehormatan khusus untuk dosen dengan jabatan profesor. Maslahat tambahan ya, manfaat tambahan diberikan kepada dosen sesuai peraturan yang berlaku. Ketentuan penghasilan tunjangan. Tunjangan akan diberhentikan sementara jika dosen ditempatkan pada jabatan ASN di luar perguruan tinggi. Penghentian tunjangan berlaku juga jika dosen mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, atau meninggal dunia. Kewajiban dosen tridharma perguruan tinggi. 1. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat. Kewajiban lain, mematuhi kode etik. Kedua, memenuhi beban kerja minimal 12 SKS per semester untuk dosen tetap, termasuk tugas tambahan
seperti menjabat sebagai pengelola atau tenaga kependidikan. Oh, berarti di sini menurut permen ini dosen yang memiliki tugas tambahan juga harus memenuhi minimal 12 SKS per semester, ya, menurut aturan ini. Ketiga, kewajiban terus mengembangkan diri melalui kegiatan profesi. Karir dosen. 1. Promosi jabatan akademik. Kedua, publikasi ilmiah. Penilaian kinerja dosen. Setiap dosen dinilai kinerjanya paling tidak 1 kali dalam 1 tahun akademik. Ya. Ketiga, demosi. Dosen dapat mengalami demosi atau penurunan jabatan jika tidak memenuhi beban kerja. Keempat, penugasan dosen. Dosen tetap dapat diberikan tugas tambahan di dalam perguruan tinggi, seperti menjadi pemimpin, direktur, dekan, atau kepala lembaga. Penugasan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan diakui sebagai pemenuhan beban kerja dosen. Selanjutnya, promosi profesor kehormatan. Dosen atau individu yang dengan kompetensi luar biasa yang diusulkan oleh perguruan tinggi dapat diangkat sebagai profesor kehormatan. Jabatan ini berlaku selama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Oh, jadi ada istilahnya sekarang, bukan berdasarkan lagi seperti yang biasa ya, ada istilah baru, profesor kehormatan. Nah, kita lanjut lagi di sini, sanksi administratif dan etika. Dalam menjalankan peran sebagai dosen, ada sejumlah sanksi yang diberlakukan jika kewajiban atau etika dilanggar. 1. Sanksi penghasilan. Dosen yang memberikan informasi tidak benar atau tidak jujur dalam profesi sertifikasi, promosi, atau pengajuan tunjangan akan dikenai sanksi. Misalnya tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan akan dibatalkan jika dosen tersebut terbukti memalsukan data atau melanggar aturan. Perguruan tinggi yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan promosi, demosi, atau sertifikasi dosen bisa mendapat sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin. Sanksi etika, nah ini udah tahu lah ya. Pengembangan karir dosen. 1. Rencana pengembangan karir. 2. Promosi jabatan. Nah, ya. Dan yang ini indikator kinerja dosen. Indikator kinerja dosen diukur berdasarkan pelaksanaan tridharma. Nah, ini ya masih sama seperti yang lama, tetapi di sini diberi penekanan. Perguruan tinggi diwajibkan menetapkan indikator kinerja yang spesifik bagi masing-masing jenjang jabatan dosen. Indikator tersebut harus sesuai dengan visi, misi, dan target kinerja perguruan tinggi. Penilaian kinerja, jadi dosen itu wajib secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya. Keenam, kewajiban pengajaran dan penelitian. Beban kerja pengajaran. Seorang dosen tetap wajib melaksanakan beban kerja minimal 12 SKS per semester yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, bimbingan, serta pelatihan mahasiswa. Dosen juga harus mendapatkan penugasan tambahan, menjadi pimpinan perguruan tinggi, mengelola program studi yang diakui sebagai bagian dari beban kerja. Kewajiban penelitian, nah ini sama dengan yang lama ya, peraturan yang lama. Pengabdian pada masyarakat, ini juga sama seperti yang lama. Ini sertifikasi dosen, nah ini serdos. Ya, seorang dosen diberikan serdos minimal 2 tahun dan memenuhi beban kerja minimal 12 SKS per semester. Oh, berarti 2 tahun ya baru boleh serdos. Dosen berhasil lulus sertifikasi akan mendapatkan sertifikat pendidik dan berhak atas tunjangan profesi. Proses sertifikasi dilakukan melalui penilaian portofolio yang meliputi kualifikasi akademik, pengalaman kerja tridharma, persepsi kompetensi dari diri sendiri, atasan, serta mahasiswa. Ini sama ya masih ya dengan aturan yang lama. Dosen yang tidak lulus sertifikasi dapat mengikuti kembali di periode berikutnya setelah memenuhi kekurangan dalam portofolio. Nah, kode etik dosen. Ada aspek integritas akademik,
profesionalisme, serta memastikan lingkungan akademik aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Aktif berpartisipasi dalam program-program kesadaran terkait intoleransi dan kekerasan di lingkungan akademik. Nah, itu dia kira-kira ya yang coba saya ringkas dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.